Pembalasan istri dikhianati. Bab 68. Sayang, kamu harus kuat nak, Kirana akan sedih jika melihatmu menangis begini. Kamu lelaki kuat nak, Bunda yakin kamu bisa melewati semua ini hanya ujian kecil untuk kamu bisa naik kelas. Setelah ini akan ada kebahagiaan untuk keluarga kalian. Bun, aku kasihan pada Kirana, aku tidak tega Bun. Iya sayang, Bunda tahu, Bunda juga merasakan hal yang sama. Bunda juga kasihan pada Kirana, tapi kamu harus memperlihatkan bahwa kamu kuat agar Kirana juga cepat sadar dan Kit bisa berkumpul bersama lagi, jelas April sambil menggosok kecil punggung anak lelakinya ini. Ayo makan, tidak mungkin Bunda yang suapkan kamu, malu jika anak kalian melihatnya nanti, goda April dan diangguki Vino pelan. Senyuman bundanya bisa sedikit mengobati kegundahan Vino. Mas, bagaimana Kirana? Tanya Vina pelan. Belum sadar sayang, apa kamu lelah? Atau mau Mas antar pulang? Tanya Satria lembut, dia tahu saat ini Vina pasti lelah, apalagi dengan kehamilannya membuat Satria juga kasihan pada istrinya ini. Tidak. Biarkan aku ikut menunggu di sini Mas, jawab Vina. Dia tak ingin terlelap tidur di rumah sedangkan adik iparnya belum mendapatkan kabar tentang keadaannya. Semua anggota keluarga menunggu kabar baik dari Vino, tapi Vino belum keluar dari kamar inap. Bun, bagaimana Kirana? Tanya Nur yang baru melihat bundanya keluar. Istirahat, jawab April sedangkan Melisa terus menangis. Ma, Kirana pasti kuat, sudah jangan menangis lagi, ujar Rendra. Lebih baik Mama istirahat dulu Ma, agar sedikit tenang. Rendra menuntun mamanya untuk berbaring agar Melisa sedikit tenang. Mas. Mama, panggil Kirana perlahan. Sayang, kamu sadar, ucap Vino menggenggam tangan Kirana erat, tak berhenti Vino mengusap lembut kepala Kirana. Aku sakit Mas. Iya sayang, Mas tahu. Maafkan Mas yang tidak bisa ikut merasakannya. Kirana semakin merintih kesakitan. Vino melihat ke arah kaki Kirana yang sudah mengeluarkan darah segar. Dokter. Tolong dok, pekik Vino membuat tenaga medis masuk kembali ke ruang Kirana. Istri saya dok, ujar Vino panik. Dokter yang melihat pun segera memeriksa kondisi Kirana dan menggelengkan kepalanya pelan. Maaf Pak, kami tidak bisa menyelamatkan anak Anda, kondisi janinnya sudah tiada dan Bu Kirana harus segera dioperasi, jelas sang dokter membuat Kirana yang juga mendengarkan ikut syok. Anakku. Dok, anakku. Tolong selamatkan anakku dok, Mas, anak kita. Tidak Mas, jangan dioperasi, anak kita masih hidup Mas. Aku yakin dia masih hidup, isak Kirana. Sayang. Tenang. Jangan. Aku tidak mau anakku dioperasi Mas, tolong aku Mas, aku mohon. Ini semua demi keselamatan ibu, jadi harus segera dikeluarkan. Tidak. Pekik Kirana kuat lalu pingsan tak sadarkan diri. Kirana, pekik Melisa tersentak membuat seisi kamar terkejut. Mama. Kenapa Ma? Tanya Rendra khawatir. Kirana. Anak Kirana Ren, Mama tidak mau kehilangan cucu Mama mau mereka selamat, isak Kirana menggoncang tubuh Rendra, dia baru saja mimpi buruk tentang anak dan cucunya. Kirana baik-baik saja Ma, dia sedang bersama Kak Vino, jawab Nur berusaha menenangkan sang mertua. Melisa segera bangkit dan berlari ke arah kamar Kirana, hatinya tidak tenang sebelum melihat sendiri dengan mata kepalanya keadaan Kirana saat ini. Mimpinya sangat buruk membuat Melisa khawatir dan terbawa suasana.
Kirana, panggil Melisa cemas saat membuka pintu kamar Kirana dengan tergesa dan melihat pemandangan yang membuat hatinya sedikit tenang. Vino sedang mengelus lembut perut Kirana yang masih terlihat membesar, bahkan Kirana sendiri sudah membuka matanya dan tersenyum manis pada Vino. Ya, 10 menit yang lalu Kirana sudah sadarkan diri, dan kondisinya mulai membaik. Kir, kamu sudah sadar sayang, apa ada yang sakit? Apa yang kamu rasakan sayang? Cecar Melisa yang tampak jelas khawatir. Sudah mulai membaik Ma, jangan terlalu khawatir, aku baik-baik saja, jawab Kirana tersenyum tipis, dia tahu mamanya sangat khawatir dengan keadaannya saat ini. Kamu ingin apa sayang? Vin, jika kamu lelah bisa gantian jaga dengan mama, papa juga ada, ucap Melisa bergantian menatap Vino. Tidak Ma, aku tidak lelah. Aku ingin menemani Kirana saja, tolak Vino cepat. Dia tak mau meninggalkan Kirana, dia terlalu trauma dengan kejadian yang baru saja dialami Kirana. Jika mama lelah mama bisa tidur, kondisi Kirana sudah tak ada yang dikhawatirkan, dokter juga sudah memberikan obat penguat kandungan, jelas Vino. Melisa sedikit lega karena mimpi buruknya hanya ketakutan semata dan Melisa berharap itu memang sebatas bunga tidur, karena kondisi calon cucu dan anaknya kini terlihat semakin membaik. Alhamdulillah, ujar mereka serentak saat mendengar kabar kalau Kirana sudah sadarkan diri. Semuanya pun merasa lega. Jika Vina merasa tidak tenang di sini kamu bisa membawanya pulang saat Kirana juga sudah membaik, ucap Melisa. Satria melirik ke arah Vina, dia takut kalau istrinya ini malah drop karena kelelahan. Tidak masalah Ma, di sini saja. Nur sepertinya yang kelelahan, dia baru saja pulang bulan madu masa harus menginap di rumah sakit, goda Vina. Tidak masalah Kak, yang penting masih sama-sama dengan abang, jawab Nur sedikit tersipu. Vina justru tersenyum manis menanggapi ucapan iparnya ini, tidak ada raut wajah cemburu ataupun iri, justru Vina malah semakin gencar menggoda Nur. Semoga cepat menyusul ya Nur, biar bisa hamil bareng kita. Amin. Jawab Nur tersenyum manis sambil menggosok pelan perutnya berharap Tuhan segera mengabulkan doa mereka. Dion meninju dinding tahanan meminta polisi membebaskannya, dia tidak bermaksud mencelakai Kirana, dia hanya ingin meminta Kirana kembali padanya, tapi Kirana malah lari menghindar. Aku tidak bersalah Pak, lepaskan aku, pekik Dion. Bisa diam. Jangan membuat keributan di sini, kalau tidak saya akan pindahkan tahanan kamu bergabung dengan yang lainnya, kesal salah seorang polisi pada Dion. Memang Bagas yang memerintahkan untuk meletakkan Dion seorang diri saat ini, dia tak ingin Dion babak belur oleh tahanan lainnya karena Bagas sendiri yang akan menghukum Dion nantinya setelah ada kejelasan dengan keadaan Kirana. Seminggu sudah berlalu, Kirana sudah kembali ke rumahnya, kondisi Kirana pun sudah pulih saat ini dan April serta Meli selalu menemani bergantian jika Vino bekerja. Kejadian lalu membuat dua orang tua ini trauma hingga lebih waspada lagi. Dion pun saat ini sudah dihukum karena perbuatannya. Setelah mengunjungi Kirana di rumahnya, Vina sengaja mendatangi kantor Satria siang ini karena ingin memberikan kejutan pada suaminya. Vina ingin menemani Satria makan siang sekaligus mengajak Satria berbelanja keperluan baby mereka nanti. Tapi Vina justru melihat Ayunda yang bertindak seperti pemilik perusahaan. Ayunda membentak beberapa pegawai dengan mengatakan kalau dia kaki tangan Satria jangan ada yang berani melawannya. Vina sama sekali tidak menyukai sifat Ayunda. Sayang, aku mau dia diselesaikan segera,
kepalaku bisa pecah melihatnya, ujar Vina saat masuk ke dalam ruangan Satria. Ada apa sayang, kenapa datang-datang langsung mengomel begitu? Lama-lama melihat kelakuannya membuatku jengah. Siapa? Tanya Satria bingung. Siapa lagi kalau bukan mantan kekasihmu itu? Dia marah-marah di lobi, berlagak seperti pemilik perusahaan. Sudahlah, jangan diambil pusing, kasihan dedeknya kalau bundanya kesal terus, bujuk Satria, tapi tetap saja Vina cemberut. Satria mendekat pada istrinya ini dan memeluk Vina dari belakang, diusapnya perut Vina perlahan. Sepasang suami istri ini sudah tidak sabar ingin melihat anak mereka. Jangan membuat bunda lelah, Dek. Bukan dia yang membuatku lelah tapi kamu. Hahaha. Kamu tidak bisa mengelak untuk itu, ucap Satria yang tahu akan arah pembicaraan Vina. Satria mencium seluruh wajah Vina perlahan, tubuh perempuan yang biasanya mungil ini sudah mulai membesar membuat Vina sedikit cubit, tapi Satria suka dengan semua perubahan istrinya ini. Sayang sana, tolak Vina tapi tak dihiraukan Satria, sedangkan Vina merasa risih karena masih di kantor. Sayang. Satria semakin gencar memeluk Vina dan menciumi pipinya hingga terakhir berlabuh di bibir. Satria mat perlahan lalu lama-kelamaan menjadi menuntut membuat Vina membalas ciumannya tanpa mereka sadari pintu terbuka dan Ayunda melihat jelas kemesraan sepasang suami istri ini. Satria dan Vina sama-sama melihat ke arah pintu, tapi kali ini Vina tak mau melepaskan ciuman suaminya, dia malah memeluk suaminya erat membuat Ayunda menghempaskan pintu ruangan Satria. Barulah sepasang suami istri ini berhenti bermesraan dan malah tertawa bersama. Lama-lama dia yang tidak tahan melihat kita, ucap Satria. Air mata Ayunda menetes, dia merasa Satria memang sudah jauh dari jangkauannya. Satria sudah berubah, tak seperti Satria yang dia kenal dulu. Sayang, aku akan mencarikanmu pembantu agar aku bisa tenang bekerja dengan tenang, ucap Vino. Tapi aku juga tidak mau tinggal terlalu lama Mas, rengek Kirana. Mama dan Bunda akan terus menemanimu, tapi sebisa mungkin Mas akan pulang cepat jika pekerjaan selesai, untuk pembantu biar bisa membantu pekerjaan Mama dan Bunda, jelas Vino, dan diangguki Kirana setuju. Perut Kirana pun juga semakin membesar, tidak mungkin mengerjakan sendiri, dia butuh teman, pikir Kirana. Sebenarnya Vino saat ini sangat terbeban. Belum mengurus kafe, belum lagi anak perusahaan papanya dan perusahaan Kirana, terlalu banyak beban Vino, tapi mau tak mau dia harus mengerjakan seluruhnya karena memang tanggung jawab Vino sebagai kepala keluarga. Huek. Huek. Nur berlari ke kamar mandi untuk mengeluarkan isi perutnya, kepalanya terasa pusing, entah kenapa dari kemarin perutnya mual terus dan tak suka mencium bau yang menyengat. Kenapa sayang? Tanya Rendra khawatir sambil memijat tengkuk Nur pelan. Perut Nur mual Nur tidak tahan. Maaf jika mengganggu tidurmu, jawab Nur lemas. Ayo kita periksa ke dokter, siapa tahu sudah ada isinya sayang, ajak Rendra. Nur terdiam sejenak lalu menggeleng cepat, dia takut hasilnya akan kecewa nanti. Bisa jadi ini hanya masuk angin biasa, mengingat beberapa bulan lalu Nur juga pernah seperti ini dan hasilnya negatif, membuat Nur dan Rendra kecewa. Kenapa? Tanya Rendra heran. Jangan sekarang, Nur takut mengecewakan kamu. Sayang, apapun hasilnya aku akan tetap mencintaimu, kita akan tetap bersama. Jangan sekarang please. Mohon Nur membuat Rendra tak bisa memaksa istrinya ini. Jika memang mereka diberikan kepercayaan, Rendra berharap semuanya baik-baik saja dan berjalan lancar.
Vino mengelus lembut perut Kirana, dia merasa semakin hari pergerakan anak mereka semakin aktif. Sayang babynya menendang, ucap Vino takjub saat perut Kirana terlihat menonjol. Kirana tersenyum manis, sejak dia hamil perasaannya sering tak karuan tapi Vino selalu dengan senang hati membantunya, dengan senang hati menjaganya tak pernah ada kata lelah, bosan ataupun mengeluh membuat Kirana benar-benar beruntung mendapatkan suami seperti Vino, andai saja dulu dia menyadari kalau Vino menyukainya dari awal sudah pasti dia tak akan menjalin hubungan dengan Dion si brengsek itu. Tapi kini nasi sudah jadi bubur tak ada yang bisa mengubahnya kembali, hanya saja semua kesalahan dijadikan pelajaran dan kedepannya kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja apalagi akan ada calon penghuni baru yang akan datang. Sayang, hari ini aku ingin berkunjung ke rumah Kirana, Nur juga ada di sana, ucap Vina meminta izin sambil memasangkan dasi di leher suaminya. Hubungan suami istri ini semakin mesra, siapapun yang melihatnya akan merasa iri. Perlu aku antar? Tanya Satria. Tidak. Aku bisa pergi sendiri, lagi pula ini acara perempuan. Rendra. Tanya Satria lagi tapi dijawab Vina dengan mengangkat bahunya. Kamu cemburu? Tanya Vina menggoda. Ya. Aku cemburu, aku Satria dia tak ingin menyembunyikan lagi perasaannya. Jangan gila. Ini anakmu, ujar Vina mengambil satu tangan Satria dan diletakkan di atas perutnya. Apa hubungannya? Cemburu itu perasaan yang wajar pada pasangannya. Tapi bukan pada orang yang tepat. Rendra mantan tunanganmu. Lebih tepatnya masa lalu. Dan sekarang kamu masa depanku, jelas Vina sambil menatap Satria. Satria menarik sudut bibirnya kecil baru kali ini Vina mulai menunjukkan perasaan padanya meskipun selama ini hubungan mereka sudah seperti suami istri lainnya tapi Vina tak pernah mengatakan kalau dia mencintai Satria. Satria memeluk tubuh Vina dan mengecup keningnya sekilas, ada perasaan bangga memiliki perempuan bertubuh mungil dengan perut membuncit ini, karena Vina sudah bisa membuat Satria move on dari keterpurukannya, memiliki keluarga broken home dan ditinggal kekasih membuat Satria trauma berat tapi kini ada Vina yang menjadi pengobat luka hatinya. Satria berharap rumah tangganya selalu rukun dan Vina bisa melahirkan dengan selamat.